Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mele Setiani. Saya Citra Mayani. Saya Citra Mayani. Saya Nima Reza Amelia. Saya Jessica Chandra Aulia. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan mengenai pembuatan telur asin ayam dengan media alternatif dari serbuk batu bata. Langsung saja, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu mahasiswa memahami prinsip ilmiah pengasinan telur dengan media alternatif dari bubuk batu bata atau abu gosok dan ditambahkan dengan garam. Yang kedua itu mahasiswa mampu membuat telur asin ayam menggunakan teknik baluran pasta. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan hasil telur asin ayam dari media larutan garam dan media pasta. Yang terakhir itu tujuannya mahasiswa dapat menjelaskan penerapan metode ini dalam pembelajaran kontekstual sains di SD. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jessica. Oleh Jessica, saya silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mendasar teori. Yang pertama itu media pasta, bubuk batu atau bata atau abu gosok dicampurkan ke garam dan sedikit air, menempel di permukaan telur, memungkinkan garam perlahan meresap melalui pori-pori cangkang. Lalu kelebihan dari pasta, konsentrasi garam lebih stabil, rasa lebih gurih, tekstur kuning, telur lebih padat. Kekurangan metode pasta yaitu proses lebih lama dibandingkan larutan garam, membutuhkan penanganan lebih hati-hati agar baluran tidak retak atau lepas. Lalu yang selanjutnya itu alat dan bahan. Yang pertama itu telur ayam segar 5 butir, garam dapur 500 gram, bubuk batu atau bata, abu gosok atau abu gosok 500 gram, air secukupnya, ember kecil atau wadah aduk, plastik atau wadah untuk menyimpan telur. Baik, itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jessi. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama pencucian, di mana telur ayam dibersihkan lalu dikeringkan. Yang kedua membuat pasta pengasinan. Pertama campurkan bubuk batu bata atau bubuk batu bata dengan garam perbandingan 1:1. Selanjutnya tambahkan sedikit air hingga menjadi pasta yang bisa menempel di cangkang telur. Yang step ketiga, pelapisan telur. Yang pertama, balurkan pasta secara merata ke seluruh permukaan telur ayam. Kedua, lapisi semua telur dan diberi tanda tanggal. Untuk step keempat, penyimpanan. Simpan telur yang sudah dilapisi dalam wadah tertutup selama 10-15 hari. Step kelima, pengujian, di mana setelah waktu yang ditentukan, ambil satu telur, rebus, lalu amati hasilnya. Catat perbedaan warna, tekstur, aroma, dan juga rasa. Untuk selanjutnya, tabel hasil pengamatan di hari perendaman, hari 10 hari. Untuk medianya itu pasta batu bata ditambahkan dengan garam. Warna kuning telur itu kuning sedikit lebih tua dari telur segar, belum berminyak. Untuk teksturnya masih agak lembek dan sedikit asin. Untuk aromanya tidak amis. Rasa asin ringan, gurih, lembut. Untuk 15 hari, media pasta batu bata ditambahkan garam ini. Untuk warnanya kuning lebih pekat dan mulai berminyak. Untuk teksturnya lebih padat dan juga kenyal. Untuk aromanya wangi khas telur asin. Dan untuk rasanya sudah terlalu asin. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Suci. Pada Suci, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan diskusi. Yaitu yang pertama, apa kelebihan dan kekurangan penggunaan media pasta dibanding larutan garam? Kelebihannya yaitu garam tersebut lebih stabil karena menempel langsung pada permukaan telur ayam. Yang kedua, tidak memerlukan banyak air. Yang ketiga, rasa lebih gurih, warna kuning telur lebih menarik. Adapun kekurangannya yaitu prosesnya lebih lama dibanding metode perendaman larutan garam. Yang kedua, baluran pasta mudah retak jika penyimpanan kurang rapat. Yang ketiga, perlu hati agar pasta tidak terkelupas selama proses pengasinan. Pertanyaan kedua yaitu mengapa proses pengasinan dengan media pasta biasanya menghasilkan kuning telur lebih berminyak? Karena selama proses pengasinan air dari dalam telur ayam keluar perlahan akibat pengaruh garam. Kandungan lemak di kuning telur tidak keluar sehingga menjadi lebih padat dan tampak berminyak. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana prinsip osmosis terjadi pada media pasta ini?
Osmosis terjadi karena adanya perbedaan kadar garam antara bagian luar pasta batu bata ditambahkan garam dan dalam telur. Air dalam telur ayam berpindah keluar melalui pori-pori cangkang menuju pasta yang lebih pekat. Sementara ion garam masuk perlahan ke dalam telur, proses inilah yang menyebabkan telur menjadi asin. Pertanyaan keempat yaitu jika kegiatan ini dibawa ke SD, bagaimana cara menyederhanakan penjelasan agar mudah dipahami siswa? Guru bisa menjelaskan dengan kalimat sederhana seperti kulit telur itu punya lubang kecil, garam dari luar masuk pelan-pelan ke dalam telur lewat lubang itu, jadi rasanya jadi asin. Yang kelima yaitu bagaimana potensi inovasi produk telur asin ayam dengan media tradisional di pasar lokal. Yang pertama dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak menyukai bau amis telur bebek. Yang kedua cita rasa lebih ringan dan cocok untuk anak-anak. Yang ketiga bahan mudah didapat dan murah sehingga berpotensi dijadikan usaha rumahan. Dan yang terakhir bisa ditemukan melalui varian rasa lokal, misalnya rasa bawang, jahe atau cabai. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Saya kembalikan. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Rimalesa. Pada Rimalesa saya persilakan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil percobaan pengasinan telur ayam dengan media pasta bubuk batu bata dan garam berhasil menghasilkan telur asin yang gurih dan warna kuning yang lebih pekat setelah 15 hari perendaman. Proses ini bekerja berdasarkan prinsip osmosis, di mana garam meresap melalui pori-pori cangkang telur. Metode ini terbukti efektif meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama dan dapat dijadikan contoh pembelajaran kontekstual sains di SD dengan pendekatan